Saham, jenis-jenis saham ini di dalam PT terbagi atas pertama, saham zero, saham atau zero atas nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat zero setelah didaftarkan dalam buku PT sebagai persero. Saham atau zero pembawa, satu saham pembawa yaitu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya. Ditinjau dari hak-hak persero, saham atau sero dapat pula dibagi sebagai berikut. Saham atau sero biasa, saham biasa yaitu sero yang biasanya memperoleh keuntungan atau dividen yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Sero atau saham preferen. Share of reference ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan share biasa, juga mendapat hak lebih dari share biasa. Share cumulative preference atau saham cumulative preference ini mempunyai hak lebih dari share preference. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya. Secara garis besar di Indonesia terdapat 6 jenis PT. Yang pertama adalah PT terbuka. Perseroan terbatas atau PT terbuka atau TBK, atau yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau IPO, Initial Public Offering, karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat sesuai melalui pasar modal. Beberapa contoh perusahaan yang PT-nya TBK atau terbuka yaitu PT BCA, PT Bank Sentral Asia TBK, PT Telekomunikasi Indonesia, Persero TBK, PT Telkom Indonesia, PT PGN TBK, PT Perusahaan Gas Negara, Persero Terbuka, dan lain-lain. Kedua ada PT tertutup. Ini berbanding terbalik dengan PT TBK. PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari para sahabat, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Contohnya adalah PT Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, Lipo Group, dan lain-lain. Yang ketiga adalah PT kosong. Jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Contohnya PT Sarana Rekatama Dinamika, PT ASEAN Biskuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, PT Banyur Air, dan lain-lain. Yang keempat ada PT domestik. Jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. PT perseorangan yang kelima, yang kemarin saya jelaskan ya di pertemuan kita sebelumnya, yaitu jenis PT yang seluruh sahamnya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan, jadi memiliki kekuasaan tunggal, di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Keenam ada PT asing atau PMA, jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku di dalam negara tersebut. Namun, jika ada orang asing membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
di dalam negeri. Pembagian wewenang dalam PT. Dalam PT, selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah, juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelola perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya atau profesional. Struktur organisasi PT terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Struktur organisasinya ya. Dalam PT, para pemegang saham melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar di atas 50%, maka direksi harus melaporkan kepada para pemegang saham dan pihak ketiga untuk kemudian dirapatkan. Sedangkan komisaris ini memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak. Dalam RUPS, rapat umum pemegang saham, semua pemegang saham, baik besar maupun kecil, apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham beralangan, dia bisa melempar suaranya atau miliknya ke pemenang lain yang disebut proksi. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan. Isi RUPS yang pertama menentukan direksi dan pengangkatan komisaris. Dua, memberhentikan direksi atau komisaris. Tiga, menetapkan besar gaji direksi dan komisaris. Empat, mengevaluasi kinerja perusahaan. Lima, memutuskan rencana penambahan pengurangan saham perusahaan. Enam, menentukan kebijakan perusahaan. Tujuh, mengumumkan pembagian laba atau dividen. Keuntungan utama membentuk perusahaan berjenis PT atau perusahaan terbatas adalah kewajibannya terbatas PT ini. Tidak seperti partnership. Pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang terbatas, tidak dapat melebihi dari jumlah mereka yang bayarkan terhadap saham. Tidak hanya itu, mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko. Tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan. Masa hidup PT ini abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya. Pejabat atau direkturnya. Ini menyebabkan stabilitas modal yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemasaran antara pengelola dan pemilik perusahaan sehingga terlihat tugas pokok dan tugas masing-masing.
Kelemahan kita mendirikan PT pertama adalah kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biaya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personal. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan terkesan kaku. Hal-hal hasil RUPS mendapatkan pengesahan yaitu menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 di ayat 1 di pasal 3, hal-hal dari hasil RUPS yang perlu mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah perubahan atas nama perseroan dan atau tempat kedudukan perseroan. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Pertama, perubahan jangka waktu berdirinya perseroan. Perubahan besarnya modal dasar, perubahan pengurangan di tempat ditempatkan dan distorkan, dan atau perubahan PT dari status tertutup menjadi terbuka atau bisa juga sebaliknya. Hasil RUPS yang cukup didaftarkan adalah satu, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. Dua, penambahan modal ditempatkan atau distorkan. Organisasi yang teratur. Dalam perusahaan, PT juga harus memiliki organisasi perseroan yang di dalamnya terdapat RUPS, direksi, dan komisaris. Struktur ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang PT. Ketiga komponen ini nanti akan menggerakkan perusahaan atau PT. Untuk itu, setiap organisasi ini harus bisa dilakukan dengan baik. Jadi organ dari PT itu apa ada? Di organ dari PT ada tiga, RUPS, Dewan Direksi, dan Komisaris. Ini sebetulnya Dewan Direksi, bukan direksi. PT memiliki kekayaan sendiri. Bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang PT. Yang mana modal dasar terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bisa bergerak ataupun diam. Kekayaan tersendiri ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk PT yang erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga, yaitu hanya sebatas kekayaan yang dikantongi oleh perusahaan. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum, dia dapat melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status PT akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan mereka tergolong subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakilkan oleh direksi. Ketentuan seperti ini sudah tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang PT. PT ini memiliki tujuan sendiri sebagai salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan operasional usaha. Maka perusahaan atau PT harus memiliki tujuannya sendiri. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian PT atau perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang sudah dilindungi secara hukum dan modal di dalamnya bersumber dari berbagai saham atau perhimpunan modal dan obligasi. Terima kasih. Barakallahu fikum.